Shalom saudari, minggu ini kita belajar lagi pendalaman Alkitab kita tentang lanjutan dari tokoh Elisa. Tuhan mau bicara apa minggu lalu ketika keadaan tidak seperti yang kita inginkan atau harapkan. Minggu ini adalah bicara dipercayakan lebih. Tapi kita akan melihat dulu, yaitu review dari minggu lalu, dari 2 Raja-Raja 19 ayat 19 sampai 20, saat ketika Elia menemukan Elisa untuk mengajak dia menjadi nabi. Betapa Elisa punya kerinduan, tetapi saat itu dia jadi petani. Ya, kerinduan dia, panggilan, harapan ya, adalah jadi nabi, tetapi dia terjebak menjadi petani. Ya, kita pun juga sering kali mengalami, kita mempunyai ekspektasi, harapan sesuatu, tetapi yang terjadi, yang kita lihat, yang kita hadapin tidak seperti, bahkan jauh beda dengan seperti yang kita harapkan. Dan dalam keadaan itu, inilah yang Elisa perlihatkan, yang Tuhan mau tuntun kita, bagaimana Elisa, lewat Elisa, Tuhan mengasih unjuk. Ketika keadaan tidak seperti yang kita harapkan, tetap jalankan hal yang kita harus hadapi dengan tekun, dengan kesungguhan hati. Sebab kadang Tuhan sedang membentuk karakter kita. Keadaan itu sedang membentuk karakter kita, membentuk mental kita, bentuk kehidupan kita, membentuk bahkan juga hal-hal yang lain, yang fisik, yang kadang kita nggak pikirkan. Ya, nah oleh sebab itu ya kita akan frustasi ketika kita hanya fokus kepada Tuhan, ini yang saya ingin, ini yang Tuhan janjikan. Karena yang Tuhan janjikan itu, apa yang Tuhan janjikan itu pasti, saudara, karena telah dibayar oleh Tuhan Yesus. Tetapi kadang bejananya, kalau kita percaya bahwa apa yang Tuhan janjikan ya dan amin, maka ketika keadaan tidak seperti sesuai dengan kita inginkan, harapkan, Anda dan saya harus terus semangat. Karena ini sedang bicara menyediakan tempat untuk menampung berkat Tuhan itu. Sebab itu saya mau katakan bahwa keberhasilan bukan dimulai. Keberhasilan memang mungkin membutuhkan lingkungan, dukungan, dan modal, tetapi bukan dimulai dengan itu. Dimulai dengan karakter, mental, dan juga fisik kita. Artinya bukan kita sempurna, kita menyediakan fisik, makan sehat, hidup sehat. Itu yang saya maksud, bukannya fisik artinya tubuh kita yang sempurna, bukan, saudari. Amin ya. Nah, sekarang kita lanjut kepada yang kedua, yaitu kembali dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 19 sampai 20, tetapi penekanannya ketika Elisa dipanggil mengikuti Elia, maka dia bilang, "Izinkan aku mencium ayah dan ibuku dahulu." Dengan kata lain, Elisa memperlihatkan menghormati dan mengasihi orang tuanya. Buat saya juga bicara tentang dia memegang nilai-nilai dalam keluarga. Alkitab tidak memberitakan atau menyatakan bahwa Elisa menikah karena itu, tapi dia punya orang tua pasti. Jadi ketika dia menunjukkan kasih kepada orang tua, saya melihat pada hal yang lebih besar, yaitu dia menghargai nilai-nilai dalam keluarga. Dan Tuhan pun juga sama. 10 perintah Allah, hormati orang tua, bagian dari keluarga. Tuhan juga yang dalam Kejadian dia menciptakan ya, Adam dan Hawa, lalu dia tujuannya untuk keluarga. Mungkin sebagian bertanya, Pak, bagaimana ketika Yesus ngomong ada seorang yang mau ikut Yesus tapi dia mau berpamitan pada keluarganya dulu, tapi Tuhan Yesus bilang, kalau kamu siap orang yang siap membajak tapi berbalik ke belakang, menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Dalam Lukas 6 ayat 61-62. Saudara-saudari, sayangnya Alkitab Indonesia terjemahannya tidak menunjukkan dengan keadaan situasi aslinya yang diungkapkan dengan bahasa asli. Kalau bahasa Inggrisnya adalah orang-orang yang ada di rumahku. Yang ada di rumah orang tersebut belum tentu semuanya adalah keluarga dia. Mungkin pengikut dia. Ya, lagi pula dalam Lukas 6 itu ada 3 tipe orang ya yang mau mengikuti Yesus. Lalu Tuhan Yesus mengkoreksi, menunjukkan isi hati mereka, motivasi mereka. Ya, kita nggak bahas di situ, tapi disinilah ketika Tuhan bicara ini, bukan Tuhan artinya anti keluarga. Jangan Anda berpandangan tersebut, tetapi di sini konteksnya adalah motivasi, isi hati, dan Tuhan menyingkapkan isi hati mereka, saudari. Ya, salah satunya di sini adalah keluarga. Kita nggak tahu apa, tetapi motivasinya banyak. Mungkin ya dia mau pengakuan doang dari keluarganya, orang-orang yang ada di rumahnya. Kita nggak tahu apa, ya. Tetapi motivasi nanti kita bahas suatu saat, oke? Nah, jadi Tuhan sangat peduli. Buktinya adalah dia mengutus pelayanan Elisa. Pertama, dia mengutus kepada kebutuhan-kebutuhan di keluarga. Ini dapat kita ngelihat di dalam 2 Raja-Raja 2. Pelayanan pertama Elisa adalah ketika itu di Yeriko, kota Yeriko.
Di situ ada sungainya yang membuat yaitu wanita-wanita hamil, ya, bayi-bayi yang lahir itu menjadi mati. Kemudian Elisa, ya, Tuhan lewat Elisa karena dia mau memperlihatkan bahwa Tuhan sangat peduli pada keluarga, melemparkan garam dan membuat mata air itu menjadi sehat kembali, ya. Dan dikatakan tidak akan terjadi lagi olehnya kematian bayi atau keguguran bayi, saudara-saudari. Jadi Elisa, pelayan pertama Elisa adalah bicara tentang kelangsungan keluarga, generasi, keturunan, saudara-saudari, di dalam keluarga. Amin ya. Nah, itulah membuktikan bahwa Tuhan peduli keluarga. Dan sesudah itu Elisa lanjut kepada pelayanan 2 Raja 4, yaitu ketika seorang istri daripada nabi, seorang janda daripada seorang nabi, suami sudah meninggal, nabi itu meninggal, tetapi janda itu dan 2 anaknya hidup merana, mereka menghutang tapi dituntut anaknya jadi budak, saudari. Kemudian Anda kenal mujizat ini luar biasa dari 2 Raja 4, yaitu Elisa menyuruh perempuan itu mengumpulkan kendi-kendi, pinjam kendi-kendi ataupun bejana. Kalau kendi kecil, bejana besar, saudara. Lalu kemudian dia alirkan, dia tuang dari satu tempat bejana yang berisi minyak, ya, untuk kemudian dituang ke setiap bejana, enggak berhenti mengalir sampai bejana-bejana itu habis semua. Lalu mereka akhirnya bisa menjual minyak itu dan membayar hutangnya dan hidup dari lebihnya. Saudara, Anda ngelihat, kita sering kadang hanya tertarik kepada mujizatnya yang kelihatan wow, ya. Tetapi kadang ya kita kurang melihat apa yang sedang Tuhan lakukan, apa yang menjadi page atau isi hati Tuhan. Kita dari 2 Raja-Raja 2, 2 Raja 4 ini sedang memperlihatkan bahwa Tuhan memperdulikan keluarga. Ya. Dan di sini kalau 2 Raja 4 ini bicara tentang tadi, kalau 2 Raja 2 ayat 1 bicara tentang ya generasi, Tuhan peduli kepada generasi di keluarga. Kalau di sini adalah kesejahteraan, kebutuhan suatu keluarga. Kalau Tuhan menopang, membuat suatu generasi lewat anak-anak ini hadir di muka bumi, maka Tuhan juga akan mencukupkan kebutuhan dalam keluarga, yaitu keluarga, kesejahteraan keluarga. Lewat Elisa ini Tuhan memperlihatkan Tuhan care, peduli atas kesejahteraan keluarga. Yang tadi 2 Raja-Raja 2, Tuhan care, Tuhan peduli kepada kelangsungan suatu generasi. Amin ya. Dan saya percaya generasi-generasi saat ini juga sama, ya, banyak sekali yang hendak dibinasakan, bukan secara fisik tetapi secara fungsi kehidupan. Hidup hanya ada milik Tuhan. Banyak generasi anak muda sekarang ditarik dari kehidupan. Mereka ditarik kepada media sosial. Mereka ditarik kepada kecanduan game, saudari. Sehingga mereka menjadi suatu generasi yang saya katakan di dalam kacamata Tuhan, suatu generasi yang hilang. Sebab itu kita butuh selamatkan mereka. Karena Tuhan peduli pada keluarga. Amin ya. Nah, saudara, kita lanjut. Kemudian 2 Raja 4. Karena di 2 Raja-Raja 2, kemudian 4 ayat awal-awalnya, ya. Dan 2 Raja 4 ayat 14 sampai 16 kita kenal, yaitu bagaimana ada seorang wanita yang tidak punya anak, ya, tetapi dia berlaku baik kepada Elisa, dan Elisa bilang, ya, menubuatkan, pada waktu seperti ini juga engkau akan menggendong seorang anak laki-laki. Luar biasa, ya. Nah, jadi Tuhan peduli kepada generasi keturunan, walaupun untuk orang udah tua, Tuhan mau. Tapi bukan berhenti sampai situ. Kemudian anak itu meninggal, saudara. Sehingga akhirnya ibu ini datang lagi ke Elisa, dan Elisa, ya, kita ingat mujizat yang besar ini, yaitu membangkitkan anak ini dari kematian, saudara. Ini bicara apa? Ini coba Anda bayangkan bagaimana perasaan ibu itu. Dari yang dia katakan, jangan permainkan hatiku, ya, kamu Elisa, kamu janjikan anak, tetapi Tuhan sudah berikan, tapi sekarang anak itu diambil. Dia sangat bersusah hati. Dia menemukan harapan kosong. Kita sudah belajar, jangan beri aku harapan kosong, ya. Lalu saudara, ketika anak itu hidup kembali, bagaimana perasaannya? Bahagia, sukacita meluap. Jadi Tuhan sangat peduli kebahagiaan, penghiburan buat keluarga. Karena ini masalah keluarga. Wanita itu sebagai ibunya, suaminya, dan tentu juga anaknya, saudari. Ya,
Jadi Tuhan peduli, saudara-saudari. Nah, jadi kita ngelihat pelayanan awal Elisa, Tuhan kirim kepada hal yang berhubungan dengan keluarga, kelangsungan, generasi, keluarga, kesejahteraan dan kebutuhan, dan kemudian kebahagiaan, penghiburan suatu keluarga, saudara-saudari. Ya, jadi inilah yang Tuhan lakukan awal. Sesudah Elisa, dia bisa taat, dia bisa melalui pelayanan ini. Dia melihat isi hati Tuhan, maka 2 Raja-Raja 5, Elisa dipertemukan dengan Naaman. Dia mulai bersinggungan dengan sesuatu yang lebih mempengaruhi banyak orang. Naaman sakit kusta, dan kalau Anda tahu, saudara-saudari, Naaman sembuh dari kustanya setelah dia mencelupkan diri di sungai di sungai di Israel, saudara-saudari. Ya, nah, sungai Yordan. Nah, saudara, kemudian 2 Raja-Raja 6. Sesudah 5, 6, Elisa terus dikembangkan oleh Tuhan. Ketika Raja Negeri Aram menyerang Israel, mereka gagal terus. Karena dikasih tahu oleh Elisa di mana mereka akan masuk. Makanya Raja Negeri Aram kemudian mengutus pasukannya untuk menangkap ataupun membunuh Elisa. Karena mereka bermusuhan dengan Israel. Tetapi yang terjadi adalah ketika bujang Elisa bilang, celaka Tuhan, begitu banyak yang menyerang kita. Tetapi Elisa memperlihatkan pada bujangnya itu setelah mendoakan bahwa di sekeliling mereka begitu banyak pasukan surgawi dengan kereta berapi yang jauh lebih hebat dahsyat daripada pasukan yang menyerang Elisa ini, saudari. Itu ada 2 Raja 6. Jadi Anda melihat bagaimana ketika Tuhan sudah mulai memperkenalkan ataupun mengangkat Elisa, mulai kenal Aram, panglima perang. Sekarang dia berurusan dengan raja, bukan panglimanya lagi. Artinya Elisa sudah semakin dipercayakan lebih, saudari, ya. Dan kemudian dalam 2 Raja 6 ayat 24, suatu ketika juga sama, Raja Aram namanya Ben-Hadad menyerang Samaria, kerajaan Israel ini. Maka terjadi kelaparan hebat. Kita juga sudah pernah dengar tentang ini, di mana seharga kepala keledai seharga 80 shikal perak dan seperempat tahi merpati 5 shikal perak. Tetapi lewat Elisa, Tuhan menyatakan apa yang Tuhan sedang lakukan. Elisa bilang, besok, katanya, sesuka tepung yang terbaik loh, seharga sesikal, dan 2 sikat jelai berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Saudara, luar biasa. Kenapa? Elisa sekarang menentukan keadaan kerajaan. Amin. Tambah lagi otoritas dan juga pelayanannya yang membuat berdampak. Dan bahkan ketika 2 Raja-Raja 13 di akhir kehidupan Elisa menderita sakit menyebabkan kematian di ayat 14. Datanglah Yoas, Raja Israel saat itu, dan menangis oleh karena Elisa ini. Dan dikatakan, Bapakku, kereta Israel dan orang-orang yang berkuda. Saudara, ketika seorang raja datang kepada nabi ini dan dengan nangis, ini berbicara, Elisa diakui, dihormati karena dia dibutuhkan oleh raja ini. Hubungannya lebih personal lagi. Tadi kerajaan, tapi sekarang rajanya. Dan kalau Anda melihat perkataan daripada raja ini, Yoas ini, Bapakku, adalah perkataan yang sama yang diucapkan Elisa ketika Elia diangkat ke surga. Dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 12, ketika Elisa melihat itu, yaitu pasukan kereta kuda mengangkat Elia, maka berteriaklah ia, Bapakku, kereta Israel dan orang-orang yang berkuda. Kemudian Elisa nggak ada lagi. Jadi ketika diucapkan kepada Elisa ini juga berbicara tentang Elisa akan meninggal, saudari. Lihat, meninggalnya pun dengan penuh kemuliaan juga, dan diantar oleh seorang raja. Amin. Jadi Anda ngelihat di sini bahwa ketika dalam 2 Raja 2, 4, 1-4-14, itu Elisa, pelayanan awal Elisa dimulai dengan keluarga. Sehingga Tuhan mau Elisa mempercayai ataupun juga menghormati, menghargai nilai ataupun arti daripada keluarga. Maka kemudian baru Tuhan membuat dia berkembang. Dia mulai bersinggungan dengan kerajaan lewat panglima daripada Naaman. Dia mulai melihat pasukan kerajaan Allah ketika dia dikurung oleh pasukan daripada Aram.
Kemudian dia menentukan ketika Ben-Hadad menyerang Israel, dia menentukan keadaan suatu kerajaan, bukannya musuh tetapi dia. Ya, kemudian dia dimulai diakui, dibutuhkan dan dihormati oleh raja, punya hubungan spesial dengan raja, saudara. Maka saya katakan, ketika dari sini kita melihat lewat Elisa, Tuhan memperlihatkan Tuhan sangat peduli dengan keluarga, nilai-nilai keluarga. Oleh sebab itu, saudara-saudari, dari hati Tuhan, Tuhan mau kita sungguh-sungguh menghargai keluarga yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Mereka nggak sempurna, sama seperti kita nggak sempurna. Kalau Anda membanding-bandingkan, saya lebih baik daripada dia di keluarga ini dan itu, saudara, Anda akan jatuh dalam kesombongan, karena Anda harus tahu, mungkin dosa kita ataupun juga kekurangan kita lebih dikit daripada saudara kita, keluarga kita. Tetapi tetap aja, kita tidak sempurna yang Tuhan inginkan. Tapi Tuhan tetap terima, karena kita adalah bagian daripada keluarga Allah, keluarga kerajaan Allah. Dan ketika Anda dan saya mulai belajar peduli dan mengerti, menghormati keluarga, maka Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang membawa dampak kepada yang lebih banyak, saudari. Amin. Inilah sesuai dengan tema kita, dipercayakan lebih. Untuk dipercayakan lebih, Anda dan saya harus belajar untuk peduli kepada keluarga. Amin, saudara. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.